Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami percaya Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa menghampiri setiap kehidupan kita. Pada minggu ini kita bersyukur boleh diberikan Tuhan kesempatan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa masih kami rasakan. Sebentar kami akan memakai waktu yang telah Tuhan berikan untuk belajar dari firman Tuhan pada minggu ini. Berkati hati dan pemikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami imani, mengerti, terlebih kami kerjakan dalam hidup kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 150 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentak. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema yang mau kita renungkan. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada umumnya orang percaya datang bersyukur, datang memuji Tuhan itu karena faktor hati yang sedang sukacita, perasaan yang sedang bahagia, berkat yang dirasakannya berkelimpahan, sehingga semangatnya untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sangat tinggi di dalam kehidupannya. Tetapi sangat jarang, sedikit kita temukan orang percaya yang memiliki banyak persoalan hidup, pergumulan hidup, hati yang sedang gundah gulana, datang bersyukur dan memuji Tuhan. Sangat-sangat jarang. Kami katakan bukan tidak ada, tetapi sangat jarang. Orang yang bergumul tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa hitung persentasenya, pasti lebih banyak orang yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan, orang yang sedang hatinya bersukacita, dibandingkan dengan orang yang sedang memiliki banyak persoalan hidup. Di mana posisi kita? Kita yang menjawab dalam hati masing-masing. Apakah kita datang memuji Tuhan karena berkat, atau kita tetap memuji Tuhan walaupun pergumulan
sedang menghampiri hidup kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, memuji adalah mengagumi, menghargai. Mengagumi dan menghargai. Ketika kita bisa mengagumi dan menghargai seseorang, kita akan naikkan pujian kepadanya, menyatakan kekaguman kita kepadanya. Tema firman Tuhan pada minggu ini, segala yang bernapas memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Apakah kita orang percaya memiliki rasa kagum kepada Allah yang menciptakan kita? Apakah kita sebagai manusia orang percaya menghargai Allah sebagai pencipta kita? Segala yang bernapas memuji Tuhan. Mungkin pada saat ini kita yang mendengarkan firman Tuhan sedang bernapas. Amin. Berarti kita pun harus tetap datang memuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini benar-benar membuat kita terenung bagaimana harusnya ketika kita masih memiliki napas kehidupan, ternyata tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Banyak alasan orang percaya mengapa kita datang memuji Tuhan. Banyak. Kami akan memberikan beberapa poin. Yang pertama, alasan kita memuji Tuhan karena Allah telah menyelamatkan kita dari dosa melalui Kristus Yesus. Kedua, Allah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, yang memiliki akal dan pikiran. Ini yang membuat kita istimewa daripada ciptaan yang lain. Manusia dibentuk begitu sempurna, utuh, dan memiliki akal dan pikiran. Dan yang ketiga, karena Allah memelihara dan menolong setiap orang yang berseru dan mengandalkannya dalam kehidupannya. Dan keempat, Allah mampu bekerja, Allah mampu berkarya di luar batas pikiran manusia. Mujizat tetap terjadi. Dan banyak hal yang lain alasan umat percaya untuk datang memuji dan mengagumi kebesaran dan keagungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah membilang-bilangi, menghitung apa alasan kita memuji Tuhan, sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus kita perbuat untuk memuji namanya? Mazmur 150 mencatat, pujilah Tuhan, pujilah Dia. Memuji Tuhan, cara yang paling sederhana adalah mengeluarkan suara melalui mulut dan lidah yang telah diciptakan Tuhan. Menaikkan pujian dan penyembahan, bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyi bentuk rasa syukur kita, bernyanyi untuk memuliakan namanya, bernyanyi merasakan keagungan dan kemurahannya.
Tuhan menciptakan mulut dan lidah sesungguhnya sangat-sangat mulia dan sempurna. Kalau kita tidak menggunakan lidah dan mulut ini untuk kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan marah kepada kita. Banyak orang menggunakan mulut dan lidah ini bukan untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidupnya, tetapi digunakannya untuk hal yang tidak benar. Contoh, berkata kasar, berkata kotor, mengata-ngatai dan menceritai orang lain, dan menimbulkan fitnah. Itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita punya mulut dan lidah yang berkenan di hadapan Tuhan, marilah gunakan mulut dan lidah kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Mungkin ada sebagian orang mengatakan suaraku tidak bagus, suaraku tidak indah, suaraku fals. Itu kita yang mengatakannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi bagi Tuhan, ketika hati kita benar-benar bersyukur dan memuji nama Tuhan, maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk apa punya suara yang indah tetapi itu menjadi kesombongan bagi Dia? Asal kita bisa bersuara, asal kita bisa berbicara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Amin. Selain dari mulut dan lidah kita, bagaimana kita memuji Tuhan? Pada saat ini semua jenis alat musik sudah ada bersama dengan kita. Pujilah Tuhan dengan tari-tarian, pujilah Tuhan dengan sangkakala, pujilah Tuhan dengan rebana, pujilah Tuhan dengan kecapi. Banyak alat-alat musik yang mungkin Tuhan telah sediakan dan Tuhan berikan talenta bagi kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Banyak orang yang memiliki talenta, banyak orang yang memiliki pengetahuan di bidang musik untuk melayani Tuhan. Tetapi pasti ada orang yang tidak mau menggunakan talenta itu untuk melayani Tuhan. Banyak orang yang hanya mau duduk manis sebagai jemaat biasa, yang tidak mau terjun melayani, menggunakan dan mempraktekkan talentanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah sediakan segala cara bagaimana kita boleh datang menghampirinya untuk memuji nama Tuhan. Yang menjadi persoalan kita bagi saat ini, Bapak Ibu, tidak ada niat untuk memuji Tuhan. Kenapa saya katakan tidak ada niat? Kita punya suara, kita punya talenta, kita punya kelebihan dan kebolehan, kita sempurna. Tetapi tatkala manusia menganggap apa yang dimilikinya, apa yang diperolehnya bukan karena kemurahan Tuhan, tetapi karena kuat hebat, itu yang membuat manusia sangat sulit untuk datang memuji Tuhan, mengagumi Tuhan dan menghargai Tuhan. Aku bisa sampai pada detik ini itu bukan karena Tuhan, tetapi karena kehebatan. Kalau itu yang kita katakan, Bapak Ibu, sulit untuk datang memuji nama Tuhan. Sulit kita melakukan tema firman Tuhan, segala yang bernapas memuji Tuhan. Tapi ketika kita mengagungkan nama Tuhan, menghargai setiap cintaan Tuhan, menghitung setiap berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka
Ketika kita memuji Tuhan, tidak ada yang namanya paksaan. Kita tidak mau menjadi orang percaya yang berkelimpahan berkat yang memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan apapun keadaan yang kita alami dan rasakan. Kita tetap datang bersyukur, berlutut memuliakan nama Tuhan. Itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Selagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya Bapak Ibu masih bisa bernapas, maka naikkanlah pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Kami bersyukur napas kehidupan masih Tuhan percayakan atas kami, sehingga kami masih boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan puji-pujian kami, dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja dan berkuasa atas kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita. Amin.